Selamat pagi anak-anak. Mari kita awali pelajaran hari ini dengan mengucapkan Panganjali Umat. Om Swastiastu. Apa kabar kalian semua? Semoga hari ini semua dalam kondisi sehat. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Dan Ibu sendiri yang akan memandu doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak silahkan perhatikan tayangan slide yang Ibu sajikan. Untuk hari ini, karena pertemuan sebelumnya sudah tuntas, UTS sudah juga. Dan hari ini, untuk pertemuan hari ini, kita akan lanjut ke materi Karma Pala. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian karma pala dan peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis karma pala. Pengertian karma pala. Karma pala berasal dari bahasa Sanskerta dan terdiri dari dua kata yaitu karma dan pala. Karma yang artinya kerja atau berbuat, pala artinya hasil. Jadi, karma pala adalah hasil dari perbuatan. Hukum karma adalah hukum Tuhan yang berlaku bagi semua orang. Hukum karma pala sama juga dengan hukum reta, yaitu hukum alam. Jadi hukum alam atau hukum karma pala ini tidak ada seorang pun yang bisa menghindari. Karena setiap perbuatan orang, hasil yang diterima itu adalah apa yang mereka perbuat. Perbuatan baik yang mereka perbuat, hasilnya ya baik. Kalau perbuatan jahat yang dia perbuat, hasilnya ya buruk. Jadi seperti itu proses kerja hukum karma pala. Proses berlakunya hukum karma pala. Setiap aktivitas karma seseorang didasari oleh keinginan. Timbulnya keinginan akan direspon oleh pikiran. Pikiran inilah yang akan mengambil keputusan untuk melakukan tindakan dalam bentuk ucapan ataupun tindakan jasmani. Keputusan pikiran sangat ditentukan oleh pengetahuan atau jnana, kebijaksanaan atau wiweka, pengalaman hidup serta karma wasananya seseorang. Nah, seperti itulah proses berlakunya hukum karma pala. Jadi setiap orang bisa sudah menentukan yang mana yang akan diperbuat, apakah perbuatan baik atau perbuatan buruk, dan resikonya akan diterima oleh setiap orang tersebut. Nah, anak-anak, dari gambar di atas dapat diperoleh informasi mengenai contoh perilaku yang baik atau karma yang baik. Contohnya, menolong teman yang sedang kesusahan. Kemudian menolong seorang nenek untuk menyeberangi jalan raya. Nah, perilaku yang buruknya antara lain mencuri barang orang lain, melakukan tawuran antar pelajar. Nah, dari gambar tersebut, kalian sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas kita lakukan, mana yang tidak pantas kita lakukan. Ingat anak-anak, resikonya adalah kita akan menerima
hasil dari perbuatan yang akan kita lakukan. Jadi, berpikirlah sebelum kalian melakukan perbuatan. Nah, Ibu lanjut ke jenis-jenis karma pala. Karma pala dibagi menjadi 3 jenis, sesuai waktu diperolehnya atau waktu didapatkannya. Nah, yang pertama ada Sancita karma pala. Kemudian yang kedua ada Pralabdha karma pala. Dan yang ketiga ada Kriyamana karma pala. Sancita karma pala. Sancita karma pala adalah hasil perbuatan terdahulu yang belum habis dinikmati dan masih merupakan benih-benih yang menentukan kehidupan kita yang sekarang. Nah, di sini maksudnya adalah seseorang yang dahulu sering berbuat kejahatan, kemudian belum sempat dia menerima hasil dari perbuatan yang dia lakukan, dia meninggal, dan dalam kelahirannya kembali, dia hidup sebagai seorang yang menderita, miskin, dan selalu sering diolok-olok sama orang. Nah, itulah proses kerja Sancita karma pala. Pralabdha karma pala. Pralabdha karma pala merupakan hasil perbuatan pada kehidupan sekarang juga. Nah, ini maksudnya setiap perbuatan yang kita lakukan sekarang itu diterima pada kehidupan ini juga. Nah, misalkan sekarang kita mencuri, akhirnya ketahuan ditangkap polisi. Kemudian misalkan ketika kalian melihat teman jatuh, kemudian kalian menertawakannya, sebentarnya lagi kalian yang jatuh. Nah, itu yang sering dibilang pralabdha karma pala atau karma pala yang cicih, cepat sekali terjadinya dan cepat sekali diterimanya. Akhir Kriyamana karma pala. Kriyamana karma pala adalah hasil perbuatan sekarang yang belum sempat dinikmati pada kehidupan sekarang, namun akan dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Di sini maksudnya adalah ketika seseorang yang sering berbuat baik, sering bersedekah, sering menolong orang, kemudian dia belum sempat menerima hasil dari perbuatan yang dia lakukan, dia meninggal. Nah, dalam kehidupannya yang akan datang, di kelahirannya kembali, dia akan terlahir kaya, cantik, pintar. Nah, seperti itulah proses kerja Kriyamana karma pala. Nah, anak-anak, apabila ada yang ingin bertanya terkait pengertian dan bagian-bagian dari karma pala, silakan langsung di Google Classroom ya, di bagian forum. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu sudahi dulu, dan minggu depan kita lanjutkan ke kisah karma pala. Silakan kalian baca bukunya agar lebih siap mengikuti pembelajaran untuk minggu depan. Nah, ingat, tugas sudah Ibu kirim di Google Form, silakan langsung dikerjakan, kemudian langsung ingat absen. Dan untuk hari ini, pertemuan hari ini Ibu akan tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ingat, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, selalu rajin cuci tangan, pakai masker, dan jaga selalu kondisinya. Selamat pagi anak-anak.